Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan kakak Ahmad Fahri Bernardin. Nah, gimana kabar kalian di rumah? Kakak harap kabar kalian baik-baik saja ya tentunya. Serta dalam lindungannya, dijauhkan dari segala penyakit, dan jangan lupa untuk belajar. Nah, kemarin kita membahas terakhir mengenai fisika adalah mengenai gelombang. Nah, kakak akan melanjutkan tentang gelombang bunyi. Dulu kita udah pernah membahas mengenai gelombang bunyi itu mengenai efek Doppler, yang persamaannya adalah frekuensi sama dengan cepat lambat ditambah atau dikurang dari V pendengar dibagi cepat lambat ditambah atau dikurangi dari V pendengar V sumber dikali Fs ini Fp. Nah, V pendengar itu persamaannya. Jangan lupa kalau V pendengar itu dia adalah berbanding lurus. Jadi kalau pendengarnya itu mendekati sumber, berarti nanti akan menjadi plus. Kalau pendengarnya menjauhi sumber, maka pendengarnya akan menjadi min. Sedangkan kalau misalkan V sumber cepat lambat si siapa namanya, si yang sumber bunyi itu mendekati pendengar, maka dia akan minus. Tapi ketika sumbernya itu menjauhi pendengar, dia akan menjadi plus. Nah, persamaannya kayak gitu. Pokoknya kalau VP itu berbanding lurus, sedangkan VS adalah berbanding terbalik dengan rumus. Oke, kita akan lanjutkan mengenai gelombang bunyi. Nah, kakak akan membahas mengenai percobaan Melde. Dari percobaan Melde, persamaannya merupakan V atau cepat lambat sama dengan akar dari F dibagi mu. F itu dimana F adalah gaya atau tegangan, kemudian mu adalah massa jenis dawai. Nah, massa jenis dawai itu diambil dari rumus M per L. M itu adalah massa, L adalah panjang dawai. Nah, maka kalau dapat persamaannya adalah sama dengan cepat lambat adalah V sama dengan akar gaya dikali panjang dawai dibagi masanya, massa dawai. Nah, sejatinya cepat lambat merupakan rumus lambda dikali frekuensi ya, kalau rumus gelombang. Nah, perlu catatan kalau rumus persamaan panjang dawai itu sama aja N atau banyaknya getaran dikali panjang gelombang. Kalau cepat lambat kan katanya adalah lambda dikali frekuensi. Nah, cepat lambat itu berarti nanti lambdanya merupakan L bagi N. Oh, berarti diganti L bagi N dikali frekuensi. Nanti berarti kamu buat mencari frekuensi dapat rumus N dikali V dibagi L. Jadi bukan lambda lagi. Nah, itu buat catatan rumusnya. Gimana? Oke. Kemudian kita latihan contoh soal. Contoh soal itu misalkan kita mencari periode dan frekuensi. Ini ada soal. Nah, periodenya di sini kan terdapat tiga dawai yang diketahui kan. Oh, 3 dawai itu dia memerlukan waktu sekon. Nah, berarti 3 per 2 karena dia memerlukan 2 sekon. T. Oh iya, perlu catatan ya. Kalau di dawai T itu bukan lagi T kecil buat waktu, satuan waktu. T kecil itu kalau dia merupakan gelombang biasa. Sedangkan kalau gelombang bunyi T satuan waktu itu adalah menggunakan T besar. Sedangkan kalau panjang dawai atau apa namanya, kalau gelombang kan menggunakan panjang gelombang kan lambda. Nah, kalau di dawai itu menggunakan X. Nah, kalau cari periode berarti 3 per 2 T sama dengan berapa? 10. Bukan 5. Kan ada ini kan nih kalau, oh iya, kakak belum ngasih tahu tentang dawai. Dawai itu terdapat simpul ya. Simpul ini namanya simpul. Nah, yang saling mengikat itu namanya simpul. Kalau yang kayak gelombangnya itu namanya adalah perut. Ini perut. Nah, yang diambil itu perutnya. Nah, kan 3 itu batasnya ada 3 perut dibagi 2 sekor karena membuat 3 dawai memerlukan waktu 2 sekor dibagi
dikali T sama dengan 5. 5 dari mana Kak? Dari banyaknya perut. Jadi 3/2 T sama dengan 5. Oh berarti T sama dengan 5 dikali 2/3 sama dengan 10/3. Oke. Nah terus apa namanya, kalau buat mencari X atau panjang dawai gimana Kak? Nah buat mencari panjang dawai berarti yang diketahui apa? 4 berarti 3. Oke. 4 berarti 2/3 X sama dengan 5. Kembali 2/3 ya. 3/2 X sama dengan 2, maka X sama dengan 4/3. Nah, oh iya, aku mau jelasin tentang dawai. Dawai itu kalau satu dawai kayak gini, dia terdapat 2 simpul dan 1 perut. Nah, kan kalau apa namanya, gelombang bunyi itu kan ada 2, dawai dan pipa organa. Nah sedangkan pipa organa itu terdapat dua jenis, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah dari gambar ini yang disebut dengan nada dasar. Nah dari nada dasar dawai itu memiliki nada dasar setengah. Kalau pipa terbuka itu memiliki nada dasar itu setengah juga. Nah, sedangkan pipa tertutup, pipa organa tertutup, dia memiliki nada dasar 1/4. Nah, maksudnya bedanya apa sih Kak, terbuka sama tertutup? Nah, beda terbuka sama tertutup itu, kalau yang tertutup dia memiliki ujung, sedangkan kalau yang terbuka dia tidak memiliki ujung. Oke. Nah, kakak pikir cukup sekian dari kakak. Pelajari dengan baik materinya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar atau di lewat di Google Classroom ya. Kemudian nanti kalau buat contoh soal, kakak kasih contoh soal, kamu kerjain, nanti dikumpulin. Akan cukupkan. Semangat belajarnya, tetap fokus dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.